Bagi orang yang mau meningkatkan kualitas, ketidakbaikan orang ke kita tuh itu sarana mujahadah beneran. Dan dihina itu lebih efektif meningkatkan kualitas sabar dibanding dipuji. Om sudah merasakannya. Kadang-kadang jadi om begini. Waktu Allah menguji dengan dipuji-puji zaman dulu, wah gak selamat tuh. Waduh, bener-bener gak selamat. Kan Daruta itu mulai 90 sampai 96 itu babak tauhid dasar, ya, ilmu dikit tapi seneng kau. 96, 97 sampai 2006, oh itu saat Darul Tauhid bergeser karena dibuka dunia jadi Darul Duit, terkenal, melimpah kekayaan, rusak tauhid. 2007 itu sampai 2000 kemarin berapa? 15-an itu babak ketiga, yaitu babak belur, ya. Dihina, dicaci, dibully, dipermalukan, dikucilkan, dijatuhkan. Itu yang mengembalikan tauhid itu. Mudah-mudahan sekarang sudah babak tauhid yang lebih ajak. Jelas sekali itu melencengnya niat, karena pujian itu cocok dengan nafsu, enak. Cacian nggak cocok dengan nafsu. Tapi kalau mau meningkatkan kualitas mujahadah, itu dihina, dicaci, dipermalukan, nggak punya uang, sakit, apa-apa yang nggak enak, sebetulnya itu sarana mujahadah. Benar? Coba balap karung tunggal tengah malam pakai karung putih, nggak? Balap karung lawan TK, walaupun saudara juara umum dihina. Balap karung lawan petarung terbaik di dunia, walaupun saudara paling bontot, tetap berprestasi karena maksimum, benar? Gimana kalau ada teman yang sebel ke saya? Syukuri. Satu, bukan kita yang sebel ke dia. Dua, orang yang sebel ke kita tuh orang yang setia. Ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hatinya. Kita nggak punya waktu nyari kesalahan sendiri, beliau seluruh waktunya hanya untukmu, mencari kesalahanmu dengan tulus tanpa pamrih. Besoknya beliau akan membeberkan kita lewat medsos dan sebagainya. Kita jadi tahu dengan mudah kekurangan kita atas jerih payah beliau. Udah gitu, karena berbau ghibah, pahala beliau dibayarkan ke kita. Kalau habis pahalanya, dosa kita dengan sukacita diangkut oleh beliau. Pengorbanan apa lagi yang kau lakukan? Bukan dendam, harusnya kita kirim bolu, gepuk, sate marangi kepada beliau. Karena beliau udah habis-habisan waktu, tenaga, pikiran, pahala. Apa ruginya bagi kita? Tidak ada. Keburukan orang itu tidak membahayakan kita. Yang pasti membahayakan kita adalah keburukan kita sendiri. Doakan kebaikan, ya, gak rugi ya Dede. Kan ada yang nanya, sakit hati enggak? Dulu dijelek-jelekin oleh infotainment, enggak tuh. Malah kasihan mereka dapat gaji dengan menjelekkan orang lain. Itu teman ya, mereka juga saudara kita, ya nak. Udahlah, nggak ada waktu buat benci-bencian saudara sendiri. Setuju? Mending maafkan, doakan,
kalau perlu kirim sesuatu. Kalau kita ngirim sama orang baik mah nggak aneh. Ngirim kepada orang yang biasa aja ke kita itu bagus. Ngirim kepada orang yang berbuat jelek ke kita, toh silaturahim kepada yang suka datang ke kita nggak aneh. Silaturahim sama orang yang nggak mau datang ke kita, yang paling berat kita lakukan biasanya mujahadah yang paling top untuk mengalahkan nafsu kita. Jadi sejujurnya kekurangan dan kesalahan orang itu ladang bagi kita. Kalau ada orang yang marah-marah ke kita, lihat betapa buruknya pemarah. Takdir Allah sekarang kita ketemu dengan pemarah. Selain kita menyadari ini takdir, pasti ada hikmahnya. Saya tahu kalau marah-marah itu buruk, saya tidak mau melakukan hal yang sama. Itu. Ada orang janji nggak datang-datang, nggak ngasih tahu, nggak enak. Saya tidak mau janji ke orang dan saya melakukan perbuatan mengingkari janji saya. Jelas hadirin? Jadi setiap keburukan orang ke kita itu pelajaran supaya kita tidak melakukan hal yang sama.